Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah lama menjadi seorang Kristen atau yang sudah lama bergereja pasti tahu tentang satu ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi saudara, banyak orang Kristen yang tidak tahu 1 Yohanes 3 ayat 16. Kenapa saudara? Apakah karena ini bukan ayat emas, sementara Yohanes 3 ayat 16 itu ayat emas? Saya kira tidak demikian. Karena kita percaya semua ayat di dalam Alkitab itu adalah ayat emas. Karena semuanya adalah firman Allah. Nah saudara, lalu kenapa 1 Yohanes 3 ayat 16 seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen, saudara? Itu oleh karena kalau kita membaca isinya tidaklah mengenakan, saudara. Yohanes mengatakan demikian. Dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tidak mengenakan, bukan? Nah, saudara, kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16 tadi, kita senang mendengarnya. Oleh karena apa? Karena dikatakan Kristus mengasihi kita, Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Tetapi sampai ke 1 Yohanes 3 ayat 16, nadanya menjadi berubah. Di mana kita wajib menyerahkan nyawa kita. Saudara, semua orang itu ingin menerima sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu. Tapi tidak semua orang itu senang untuk memberi sesuatu miliknya kepada orang lain. Itu sebabnya 1 Yohanes 3 ayat 16 tidak terlalu disukai. Tetapi saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita itu tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga memberi. Dan itu yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia memberi seluruh hidupnya. Jadi sebagai pengikutnya, kita diajarkan juga untuk boleh memberi, berbagi hidup kita. Yohanes mengatakan kita pun wajib memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita sudah menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, kita pun wajib memberikannya kepada orang lain. Nah tentu saudara mungkin mengatakan, wah itu terlalu besar, yaitu menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya. Saudara tidak perlu khawatir, karena memang bukan itu tuntutannya. Kita tidak mungkin menyamai Kristus dengan kita menyerahkan nyawa kita. Oleh karena apa? Kematian kita tidak mungkin sama seperti kematian Kristus. Kematian kita tidak akan berdampak apa-apa. Beda dengan kematian Kristus yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, bisa menyelamatkan hidup kita dari dosa. Tetapi kematian kita bagi saudara-saudara kita tidak punya dampak apa-apa. Tetapi Yohanes mengajarkan kepada kita hal praktis. Bagaimana kita bisa mencontoh atau kita meniru Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, di dalam hal memberi, di dalam hal berkorban. Kalau saudara membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, di situ diberitahukan oleh Yohanes. Dia mengatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memberikan hidup kita, berbagi di dalam hidup kita, yaitu ketika kita punya harta milik. Dan kita melihat orang lain di sekitar kita, saudara kita mengalami kekurangan, ya bagilah. Ini adalah sebuah bukti, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita belajar seperti Kristus, yaitu menyerahkan hidupnya bagi kita. Dan ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa kasih Allah, kasih Kristus ada di dalam kita, yaitu pada waktu kita berbagi atau memberi milik kita kepada orang lain. Selamat hidup berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami ingin belajar bukan hanya sekedar menerima dari Engkau, menerima hal yang baik, menerima anugerah-Mu, tapi kami juga ingin membagikan anugerah itu kepada orang lain. Pada waktu Engkau memberkati hidup kami, biarlah kami tidak pernah lupa untuk berbagi berkat itu kepada orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan,
sehingga kami bisa menyerupai Engkau, mencontoh teladan-Mu yang indah, yang Engkau perlihatkan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.